Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum, babu saddid dzara'i. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk Lata, jancuk Uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misah karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu? Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja misoi brolo, kurbane aku. Makanya terusannya ayat fayasubbullaha adwam bil khairi. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis, la yasubbur rajulu abahu. Sebagian riwayat la yal'anur rajulu abahu. Ada yang baca la yal'ani, terserah lah. Kalau nahiya la yal'an sapa rajulu, terserah. Apa khobar bimanal amri, apa bacanya la yal'an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang tuh misoi bapaknya. Kata para sahabat, wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain kemudian dibalas bapaknya dipisah. Ini penting saya utarakan. Jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu saddid dzara'i. Sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stop untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang kita kenal, beliau termasuk Sultanul Ulama. Jangan hina Nabi, jangan hina suriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup takut dengan mulut, dengan hati. Diam aja. Ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah. Ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Walaqad istuhziya birusulin min qablika, awas, telah diejek nabi-nabi terdahulu, dilempar nabi terdahulu. Fahaqa billadzina sakhiru minhum, kemudian Allah akan turunkan azab kepada mereka. Haqa itu nurunkan azab. Cuman nurunkan azab itu kayak meliputi, nggak ada yang tersisakan. Kalau ada yang menurunkan azab sini bisa lari. Nah, kalau haqa itu adalah menurunkan azab, tapi azab itu yuhitu, bisa meliputi semuanya, nggak ada yang tersisa. Blak. Semuanya. Fahaqa akan billadzina kafaru, billadzina sakhiru minhum, akan ditumpangkan kepada mereka, diturunkan kepada mereka hukuman dari Allah. Maka nubi yasta'ziun, karena mereka mengejek para nabi. Jadi hati-hati mengejek nabi, ini mengundang petaka dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia akan dihinakan oleh Allah, nggak akan mulia, pasti akan lihat tuh manusia, tunggu waktunya.
Sebelum mati dia akan dihinakan oleh Allah kalau tidak tobat. Yang menghina Nabi Muhammad, dia akan dihinakan di kaumnya kalau dia punya kaum. Sebelum mati akan dihinakan di kaumnya, akan dihinakan di masyarakatnya, akan dihinakan di keluarganya sebelum dihinakan nanti di akhirat. Menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, waspada, jangan sampai kita ini menghina Nabi tanpa kita sadari. Ketahuilah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus peduli. Jangan ada terbetik kebencian. Dimulai daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pilar agama yang tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai ada di antara kita terbetik kebencian dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mendengar kisah tentang sahabat Nabi yang katanya begini begitu, ketahuilah, diamlah, kufu. Sekutu, diam. Jangan kau komentari, karena kau belum tahu hakikatnya seperti apa. Mereka adalah manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah. Jangan sampai kita bawa kepada berprasangka buruk kepada mereka yang pada akhirnya juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum minta, diberi oleh Allah. Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata. Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, ya Rabb. Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ilas sabah, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'dhini, fa ana radin ya Rabb, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A'ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, Rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu, dengan turunnya satu mukjizat beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu, kaumnya Musa, Musanya kelihatan, mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada, libat luar biasa, mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh, belum beriman juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam spesial. Perhatikan, kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya.
tapi mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dirindukan.